Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem persamaan linier dan membahas beberapa cara penyelesaian dari persoalan-persoalan yang ada. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 5 sendiri beranggotakan Alia Istihar Khalisah dengan NIM 4001 421 060. Saya Salmani Artanti 4001 421 069. Sebelum masuk ke cara penyelesaian persoalan, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier merupakan suatu persamaan yang memuat tanda sama dengan dan melibatkan konstanta, variabel, serta operasi hitung matematika. Sistem persamaan linier sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linier dua variabel yang terdiri dari dua persamaan dan dua variabel, dan sistem persamaan linier tiga variabel yang terdiri dari tiga persamaan dan tiga variabel. Contoh dari persamaan linier yaitu sebagai berikut. Persamaan pertama, A plus B sama dengan 1. A dan B merupakan variabel. 1 merupakan konstanta, plus dan sama dengan merupakan operasi hitung matematika. Persamaan yang kedua yaitu 2A plus 3B sama dengan 0. A plus B merupakan variabel. 2 dan 3 tersebut merupakan koefisien dari variabel A dan B. Konstantanya sendiri yaitu 0, plus dan sama dengan yaitu operasi hitung matematika. Contoh dari dua persamaan ini merupakan contoh persamaan linier dua variabel. Contoh yang selanjutnya yaitu terdiri dari tiga persamaan yaitu U plus P plus W sama dengan 0, min U plus P min W sama dengan 0, U min P min W sama dengan 0. UPW merupakan variabel, plus min dan sama dengan merupakan operasi hitung matematika, dan 0 merupakan konstanta. Nah, contoh dari ketiga persamaan ini merupakan contoh dari sistem persamaan linier tiga variabel. Untuk menyelesaikan beberapa persoalan sistem persamaan linier, maka dibutuhkan beberapa metode, antara lain substitusi, eliminasi, campuran, grafik, determinan, dan inverse. Metode substitusi merupakan metode yang digunakan untuk mengganti atau menempatkan variabel yang satu dengan variabel yang lain sesuai dengan persamaan tersebut. Eliminasi merupakan membuang atau menghilangkan salah satu variabel pada persamaan. Dan metode yang ketiga yaitu campuran, yaitu memadukan antara metode substitusi dan eliminasi. Selanjutnya yaitu pembahasan contoh soal yang pertama. Dalam perjalanan susur gunung yang dilakukan oleh anak pramuka, temukan sebuah pesan berupa kode sebagai berikut. Kami adalah tiga bilangan yang berbeda. Jika 5 kali bilangan pertama dikurangi 2 kali bilangan kedua, dan ditambahkan 2 kali bilangan ketiga, maka bernilai 2. 2 kali bilangan pertama akan sama dengan jumlah dari 2 kali bilangan ketiga, dan 21 yang dikurangi 5 kali bilangan kedua. Jika bilangan pertama dan kedua dijumlahkan, maka hasilnya sepertiga dari 11 dikurangi 4 kali bilangan ketiga. Siapakah bilangan pertama, kedua, dan ketiga? Tentulah anak pramuka itu untuk memecahkan kode tersebut. Jika dilihat dari soalnya sangat membingungkan ya teman-teman. Namun kita harus memahami persoalan jika ingin tahu cara menyelesaikannya. Cara penyelesaian yang pertama, kita harus melihat soal terlebih dahulu dan memahami soal terlebih dahulu kalimat per kalimat. Kami adalah tiga bilangan yang berbeda. Berarti di dalam soal tersebut terdapat tiga variabel. Misalkan bilangan pertama yaitu X, bilangan kedua yaitu Y, dan bilangan ketiga yaitu Z. Namun variabel tersebut tidak harus X, Y, Z. Bisa saja A, B, C sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kalimat kedua, jika 5 kali bilangan pertama dikurangi 2 kali bilangan kedua. Berarti 5 kali bilangan pertama itu kan X. Berarti 5X dikurangi 2 kali bilangan kedua yaitu Y.
dikurangi 2Y plus 2Z. 2Z. Bilangan ketiga itu kan merupakan Z ya. Maka bernilai 2, berarti sama dengan 2. Ditemukanlah persamaan pertama. Kemudian kalimat selanjutnya, 2 kali bilangan pertama akan sama dengan jumlah dari 2 kali bilangan ketiga. 2 kali bilangan pertama berarti kan itu 2X sama dengan, akan sama dengan, berarti menggunakan ini sama dengan jumlah dari 2 kali bilangan ketiga dan 21 yang dikurangi 5 kali bilangan kedua. 2 kali bilangan ketiga berarti kan 2Z plus 21 dikurangi 5 kali bilangan kedua. 21 dikurangi 5 kali Y, karena bilangan kedua yaitu Y. Nah, supaya rapi, maka variabel Y dan Z dipindah ke kiri, sedangkan konstantanya yaitu berada di kanan. Sehingga menjadi 2X plus 5Y min 2Z sama dengan 21. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu jika bilangan pertama dan kedua dijumlahkan, bilangan pertama yaitu X, bilangan kedua yaitu Y, berarti X plus Y, maka hasilnya sepertiga dari 11 dikurangi 4 kali bilangan ketiga. Hasilnya berarti kan hasil itu di kanan dari sama dengan ya 1/3 dikali 11 dikurangi 4 kali bilangan ketiga. Bilangan ketiga itu kan Z. Nah, ini kan ada pecahan. Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikannya, maka dibuat bilangan biasa saja. Sehingga untuk menghilangkan pecahan tersebut, maka dikali 3. Maka persamaannya menjadi 3X plus 3Y min 4Z sama dengan 11. Sehingga dapat ditemukan 3 persamaan, yaitu 5X min 2Y plus 2Z sama dengan 2. Persamaan kedua yaitu 2X plus 5Y min 2Z sama dengan 21. Dan persamaan yang ketiga yaitu 3X plus 3Y min 4Z sama dengan 11. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mencari determinan total. Garis pertama diisi koefisien dari variabel X. Garis kedua diisi koefisien dari variabel Y. Garis ketiga diisi koefisien dari variabel Z. Dan garis keempat diisi koefisien dari variabel X. Dan variabel garis kelima diisi dari koefisien dari variabel Y. Nah, kemudian kita menggunakan perkalian silang secara miring ini ya teman-teman. Perkalian pertama yaitu dimulai dari kiri atas ke bawah kanan secara urut miring seperti ini. Berarti kan jadinya 5 kali 5 ditambah 4. Karena mulai dari atas maka operasinya yaitu penjumlahan. 5 kali 5 kali 4 ditambah negatif 2 kali negatif 2 kali 3 tambah 2 kali 2 kali 3. Kemudian setelah sampai ke pojok sini, kita mengganti perkaliannya dari pojok kiri bawah ke atas, kebalikannya. Sehingga operasinya pun juga kebalikannya, yaitu negatif. Kurangi 3 kali 5 kali 2, kurangi 3 kali negatif 2 kali 5, 4 kali 2, dikurangi 4 kali 2 kali negatif 2. Setelah mencapai pojok tersebut, sudah selesai ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal menghitungnya dan hasilnya yaitu 140. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita mencari determinan X. Garis pertama diisi dari konstanta, garis kedua diisi koefisien dari variabel Y, garis ketiga diisi koefisien dari variabel Z. Nah, di luar operasi mutlak ini, kita tinggal mengulangi garis pertama dan garis kedua. Sama ya, teman-teman. Dan caranya juga sama seperti tadi, yaitu 2 kali 5 kali 4. Tambah min 2 kali 2 tambah kali 11, 2 kali 21 kali 3, dikurangi 11 kali 5 kali 2, kurangi 3 kali min 2 kali 2,
dan dikurangi 4 kali 21 kali min 2. Kemudian tinggal menghitungnya, yaitu hasilnya 280. Setelah mencari determinan X, kita harus mencari determinan Y terlebih dahulu. Caranya pun juga sama seperti tadi. Baris pertama diisi koefisien dari variabel X. Baris kedua diisi konstanta. Baris ketiga diisi koefisien dari variabel Z. Nah, bilangan yang di luar mutlak ini tinggal mengulangi baris 1 ke badan baris 2. Cara menghitungnya juga sama, yaitu dari kiri atas ke miring ke kanan bawah. Setelah mencapai pojok, kita tinggal kebalikannya, kiri bawah ke kanan atas. 25 kali 21 kali 4, tambah 2 kali min 2 kali 3, tambah 2 kali 2 kali 11, dikurangi 3 kali 21 kali 2, dikurangi 11 kali min 2 kali 5, dikurangi 4 kali 2 kali 2, dan hasilnya yaitu 420. Selanjutnya, setelah mendapatkan determinan X dan Y, maka kita juga perlu mencari determinan Z. Untuk mencarinya pun kita juga sama. Baris pertama diisi oleh koefisien dari variabel X. Baris kedua diisi oleh koefisien dari variabel Y. Baris ketiga diisi oleh konstanta. Bilangan di luar mutlak tinggal mengulangi bilangan yang ada di baris pertama dan baris kedua. Cara menghitungnya juga sama, yaitu dari sini ke sini. 5 kali 5 kali 11 ditambah min 2 kali 21 kali 3, tambah 2 kali 2 kali 3, min 3 kali 5 kali 2, min 3 kali 21 kali 5, min 11 kali 2 kali min 2. Dan hasilnya yaitu negatif 140. Setelah kita menemukan di X, di Y, di Z, dan D, selanjutnya kita mencari variabel X, Y, dan Z. Nah, untuk mencari variabel X, maka rumusnya yaitu determinan X dibagi D. Determinan X tadi kan sudah diperoleh 280, dan determinan belakangnya yaitu 140. Kemudian dx dibagi D. Untuk memudahkan, maka 0,0-nya dicoret terlebih dahulu, terus kemudian kita tinggal membaginya. Dan hasilnya yaitu 2. Untuk variabel Y juga sama, yaitu determinan Y dibagi determinan belakangnya, yaitu 420 dibagi 140, hasilnya 3. Z, yaitu determinan Z dibagi determinan total, yaitu negatif 140 dibagi 140, hasilnya negatif 1. Nah, kita sudah menemukan bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Bilangan pertamanya yaitu X adalah 2, bilangan keduanya yaitu Y adalah 3, dan bilangan ketiganya yaitu Z adalah 1. Jadi bilangan pertama pada kode pramuka adalah 2, bilangan kedua adalah 3, dan bilangan ketiga adalah negatif 1. Sangat mudah bukan teman-teman? Kita hanya perlu memahami dari persoalan yang ada. Jadi selanjutnya kita akan membahas persoalan yang kedua. Persoalan yang pertama tadi sudah diselesaikan menggunakan metode determinasi. Kemudian pada soal yang kedua ini, kita akan menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Soalnya yaitu, pada sebuah ekosistem hutan tropis terdapat 2 binatang buas, yaitu harimau dan badak. Jumlah kedua binatang tersebut dalam ekosistem yang diteliti adalah 12 ekor. Jika selisih jumlah kaki harimau dengan jumlah kaki badak adalah 16, maka banyak harimau dan badak tersebut masing-masing adalah. Nah, kita menyelesaikan ini dilihat dari kalimat per kalimat. Pada kalimat pertama, pada sebuah ekosistem hutan tropis terdapat 2 binatang buas, yaitu harimau dan badak. Berarti di sini dalam soal ini terdapat 2 variabel, yaitu harimau dan badak. Harimau dimisalkan X, badak dimisalkan Y. Pada kalimat kedua, jumlah kedua binatang tersebut dalam ekosistem yang diteliti adalah 12 ekor. Berarti
jumlah harimau dan badak yaitu 12 ekor. Harimau yaitu X dan badak yaitu Y. Berarti X plus Y sama dengan 12. Kalimat selanjutnya, jika selisih jumlah kaki harimau dengan jumlah kaki badak adalah 16, maka banyak harimau dan badak tersebut masing-masing adalah harimau kan memiliki kaki 4 dan badak juga memiliki 4 kaki. Sehingga didapatkan 4X min 4Y. Karena di sini dituliskan selisih jumlah kaki harimau dengan jumlah kaki badak. Dan hasilnya yaitu 16. Kemudian kita lanjut cara yang selanjutnya. Menggunakan metode eliminasi. Didapatkan dua persamaan yaitu X plus Y sama dengan 12, 4X min 4Y sama dengan 16. Nah, di sini kita akan menyamakan X terlebih dahulu. X yang di atas ini kan masih berkoefisien 1 dan yang di bawah yaitu 4. Sehingga kita harus menyamakannya menjadi koefisiennya 4. Supaya X-nya hilang atau 0. Jadi persamaan pertama dikali 4, persamaan yang kedua dikali 1 saja, karena X-nya sudah memiliki koefisien 4. Sehingga menjadi 4X plus 4Y sama dengan 48. Persamaan yang kedua, 4X min 4Y sama dengan 16. Kemudian agar X-nya hilang, maka kita kurangkan. Jadi 4Y min negatif 4Y, berarti kan hasilnya plus 8, sama dengan 8Y. Kemudian 48 dikurangi 16, hasilnya 32. Berarti Y tinggal dibagikan 32 dibagi 8, yaitu hasilnya 4. Kemudian untuk mencari X. Untuk mencari X, maka kita perlu menyamakan Y dan menghilangkan Y, supaya bisa ketemu X-nya. Di bawah, Y memiliki koefisien 4, sedangkan yang di atas yaitu memiliki koefisien 1. Sehingga kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Menjadi persamaan 1 dikali 4 dan persamaan 2 dikali 1 saja. Jadi 4X plus 4Y sama dengan 48 ditambah 4X min 4Y sama dengan 16. Di sini operasinya penjumlahan karena supaya Y-nya itu hilang. Di sini kan Y-nya udah positif sama negatif, otomatis kan kalau dikurangi juga udah 0 ya. Kemudian kita tambahkan saja 4X tambah 4X yaitu 8X, 48 ditambah 16 yaitu 64. Kemudian kita bagi supaya menjadi X, maka 64 dibagi dengan 8, hasilnya yaitu 8. Di sini sudah ditemukan hasilnya bahwa X sama dengan 8, Y sama dengan 4. X itu yaitu X merupakan harimau dan badak merupakan Y. Sehingga harimaunya berjumlah 8 dan badaknya berjumlah 4. Kita lanjut ke metode substitusi. Metode substitusi yaitu menggabungkan persamaan. Ini kan persamaan 1 yaitu X plus Y sama dengan 12. Nah, supaya mudah, maka Y-nya dipindah ke kanan. Jadi X sama dengan 12 min Y. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita menggunakan persamaan yang kedua. Kemudian X, tadi kan sudah diketahui bahwa X sama dengan 12 min Y. Kemudian kita tinggal memasukkan saja 4 dikali 12 min Y dikurangi 4Y. 4Y tetap 4Y karena Y-nya belum diketahui. Sama dengan 16. Selanjutnya kita kali 4 kali 12 yaitu 48, 4 kali min Y yaitu min 4Y. Dikurangi 4Y sama dengan 16. Sehingga 48 dikurangi min 4Y min 4Y, berarti kan min 8Y. Kemudian 48-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga jadinya 16 dikurangi 48, hasilnya min 32. Untuk mendapatkan Y, berarti min 32 dibagikan min 8. Negatif ketemu negatif, berarti hasilnya positif, yaitu 4. Kemudian kita mencari X. Untuk mencari X, di sini sudah diketahui bahwa persamaannya X sama dengan 12 min Y.
Nah, kita tinggal memasukkan Y saja yang sudah kita cari tadi. X sama dengan 12 min Y, X sama dengan 12 min 4, karena Y-nya udah ketemu 4. Kemudian tinggal kita kurangkan saja 12 dikurangi 4, yaitu 8. Jadi, kita sudah mendapatkan X dan Y. X sama dengan 8, Y sama dengan 4. X yaitu harimau dan Y yaitu badak. Jadi harimaunya berjumlah 8 dan badaknya yaitu berjumlah 4. Soal yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alia. Baik, selanjutnya pada contoh soal ketiga. Suatu perusahaan rumahan meminjam 2.250.000 dari 3 bank yang berbeda untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Suku bunga dari ketiga bank tersebut adalah 5%, 6%, dan 7%. Tentukan berapa pinjaman perusahaan tersebut terhadap masing-masing bank jika bunga tahunan yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut adalah 130 juta dan banyaknya uang yang dipinjam dengan bunga 5% sama dengan 2 kali uang yang dipinjam dengan bunga 7%. Lanjut ke pembahasan. Di sini dimisalkan terlebih dahulu. Karena ini dari 3 bank, maka membuat misalan X plus Y plus Z. Sehingga pada persamaan pertama, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 2.250. 3 bisa dihapuskan atau dihilangkan terlebih dahulu untuk mempermudah melakukan penghitungan. Selanjutnya, karena 5% merupakan 0,05, 6% bisa disebut dengan 0,06, dan 7% dapat disebut dengan 0,07. Maka dari itu menghasilkan persamaan kedua, yaitu 0,05x plus 0,06x plus 0,07z sama dengan 130. 130 ini dari 130 juta tadi. Selanjutnya bisa dikalikan dengan 100 agar mempermudah melakukan penghitungan. Persamaan kedua menjadi 5x plus 6x plus 7z sama dengan 13.000. Untuk persamaan ketiga diperoleh dari x sama dengan 2z. 2z kita pindah ke ruas kiri menjadi min 2z, sehingga x min 2z sama dengan 0. Ini merupakan persamaan ketiga. Selanjutnya, melakukan eliminasi x dari persamaan 1 dan persamaan 2. Karena di sini x-nya berbeda, maka pada persamaan 1 kita kali dengan 5. Dan pada persamaan yang kedua, kita kali dengan 1. Sehingga yang pertamanya dari x plus y plus z sama dengan 2.250. Dan persamaan kedua, 5x plus 6y plus 7z sama dengan 13.000 menjadi 5x plus 5y plus 5z sama dengan 11.250 dikurangi 5x plus 6y plus 7z sama dengan 13.000. Di sini menghasilkan y plus 2z sama dengan 1.750. Dihasilkan persamaan keempat. Selanjutnya, mengeliminasi x dari persamaan 1 dan persamaan ketiga. Karena di sini jumlah x-nya sudah sama, maka bisa langsung dieliminasi tanpa harus dikalikan terlebih dahulu. Sehingga x plus y plus z sama dengan 2.250 dikurangi dengan x min 2z sama dengan 0. Hasilnya sama dengan y plus 3z sama dengan 2.250. Dihasilkan persamaan kelima. Setelah didapatkan persamaan keempat dan persamaan kelima, kemudian dieliminasi y, karena di sini y-nya bernilai sama, yaitu 1. Sehingga y plus 2z sama dengan 1.750 dikurangi y plus 3z
sama dengan 2.250. Sehingga menghasilkan nilai Z sebesar 500. Kemudian mensubstitusi Z sama dengan 500 ke persamaan keempat tadi. Y plus 2Z sama dengan 1.750. Kemudian setelah disubstitusi Z sama dengan 500, dihasilkan nilai Y sebesar 750. Setelah didapatkan hasil Y dan Z, kemudian mensubstitusikan ke persamaan ke-1 dengan Y sama dengan 750 dan Z sama dengan 500. Sehingga menghasilkan nilai X sebesar 1.000. Jadi perusahaan meminjam 1 miliar pada bunga 5%. Sedangkan pada bunga 6%, perusahaan meminjam 750 juta dan 500 juta pada bunga 7%. Sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.